Bapa di surga, kami membawa hati kami, hidup kami seperti bejana yang siap dibentuk oleh Tuhan. Tuhan, pagi hari ini kami mengucap syukur masih mempunyai kesempatan untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Oleh karena itu berbicaralah ya Tuhan, kami siap mendengar. Tolonglah hamba-Mu yang penuh dengan cacat celah dan kekurangan ini. Biarlah dia boleh menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Ampuni hamba-Mu, layakkan hamba-Mu, supaya dia boleh juga memberitakan kebenaran firman Tuhan ini dengan baik. Tolonglah kami semua, supaya kami bisa mengerti kebenaran firman Tuhan dengan baik. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu. Ya, shalom. Ya, puji Tuhan, pagi hari ini kita kembali boleh diberikan kesempatan untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Pagi hari ini tema firman Tuhannya adalah Yesus Kristus teladan kita. Firman Tuhan hari ini diambil dari 1 Petrus 2 ayat 18 sampai 25. Bapak Ibu bisa mengikuti di slide yang sudah saya siapkan ya. 1 Petrus 2 ayat 18 sampai 25. Demikianlah firman Tuhan. Hai kamu hamba-hamba, tunduklah dengan penuh ketakutan kepada Tuanmu. Bukan saja kepada yang baik dan peramah, tapi juga kepada yang bengis. Sebab adalah kasih karunia jika seorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa? Tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia pada Allah. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Ia tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh, sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwamu. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu, tahun 2023 ini adalah tahun persiapan untuk pemilu serentak tahun 2024 ya. Nah Bapak Ibu, kita bisa melihat semua partai politik, tokoh-tokoh politik gitu ya, saat ini mempersiapkan diri untuk menyambut pemilu ini. Mereka menggalang kerjasama, koalisi gitu ya, melakukan lobby-lobby politik gitu, untuk menggalang kekuatan dan suara. Hampir setiap hari kita diperhadapkan dengan berita-berita seperti ini bukan? Nah Bapak Ibu, namun di balik semua persiapan itu ya, di balik semua keramaian berita itu, hiruk pikuk persiapan pemilu itu, saya kebetulan membaca sebuah berita yang mungkin terlewatkan oleh sebagian besar dari kita gitu ya. Nah berita tersebut itu berisi peringatan yang dikeluarkan oleh KPK mengenai pesta demokrasi atau pemilu ini. KPK memperingatkan bahwa menjelang pemilu ini, biasanya menjelang tahun-tahun menjelang pemilu ini, ada banyak sekali transaksi yang mencurigakan yang terjadi yang berhubungan dengan pemilu, Bapak Ibu ya. Jadi karena sudah pemilu, jadi kemudian banyak sekali muncul transaksi-transaksi yang mencurigakan, Bapak Ibu. Nah, KPK mengatakan bahwa dalam periode menjelang pemilu ini ada banyak sekali pejabat yang melakukan tindakan korupsi ya. Ini bukan saya yang ngomong ya. Jadi ini wakil ketua KPK yang ngomong bahwa menjelang pemilu itu biasanya pejabat-pejabat negara itu melakukan tindakan korupsi. Kenapa mereka melakukannya itu? Mereka ngambil uang negara itu untuk membiayai kampanye mereka. Ya, supaya mereka bisa dicalonkan atau supaya mereka bisa terpilih lagi di periode berikutnya.
Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, pejabat negara ini seakan-akan sengaja mengambil kesempatan dalam kesempitan gitu ya. Dan sepertinya nggak takut sama sekali gitu dengan hukum. Kenapa saya katakan demikian? Karena memang sudah banyak sekali pejabat negara yang ditangkap oleh KPK. Dan itu ternyata tidak membuat orang takut untuk melakukan tindakan korupsi, Bapak Ibu. Ya. Nah, berdasarkan catatan KPK, periode 2004 sampai 2022 ini ada 319 anggota DPR atau DPRD, 23 gubernur. Dari sekarang ini kalau nggak salah 33 provinsi kalau nggak salah ya. 23 gubernur Bapak Ibu. 163 wali kota, bupati atau wakilnya, dan 304 pejabat tinggi negara atau pejabat eselon negara yang ditetapkan sebagai tersangka Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu bayangkan ya. Jadi selama rentang waktu periode 2004 sampai 2022 ada begitu banyak pejabat negara yang melakukan tindak korupsi. Ini yang dari KPK Bapak Ibu. Belum lagi yang dari kepolisian dan kejaksaan. Bapak Ibu, mereka ini sepertinya urat malunya sudah putus gitu ya. Jadi ini yang seringkali membuat saya gregetan sekali waktu melihat mereka ini ya. Bapak Ibu lihat ini ya. Ketika ditangkap bukannya tertunduk malu atau merasa bersalah, tetapi mereka ini malah tersenyum. Dan ada yang masih bisa tertawa Bapak Ibu. Bapak Ibu lihat fotonya ya. Waktu dibawa untuk diperiksa ketika mereka dikerumuni wartawan dan diwawancara, mereka tanpa rasa bersalah berkata begini, wah ini cobaan dari Tuhan katanya. Saya sedang diuji imannya, tolong doakan saya ya. Tanpa rasa malu Bapak Ibu. Ada juga yang berkata, wah ini ujian terbaik dari Allah buat saya. Nanti kita lihat skenario Allah seperti apa buat saya. Bapak Ibu, waktu saya menonton berita itu ketika mereka diwawancara, saya berkata, halo, ini kamu yang buat sendiri gitu ya. Ini kesalahan yang kamu buat sendiri. Tapi kamu bilang ini ujian dari Allah, ujian dari Tuhan. Padahal Bapak Ibu, sebagian besar dari mereka ini juga adalah orang-orang yang terkenal rohani Bapak Ibu ya. Tapi itu tidak mencegah mereka semua untuk melakukan tindakan korupsi Bapak Ibu. Mereka mencuri uang negara, memperkaya diri tanpa memikirkan orang banyak. Nah, namun Bapak Ibu, setelah ditangkap dan dipenjara, diadili atas perbuatannya sendiri dan mengalami hal-hal yang buruk di penjara. Sekarang bilangnya ini cobaan dari Tuhan. Saya pikir-pikir gitu ya. Yang benar saja gitu ya. Kamu yang buat sendiri tapi ngomongnya ini ujian dari Tuhan. Nah, Bapak Ibu, apakah ini terjadi dengan orang non-Kristen saja? Enggak Bapak Ibu. Banyak juga pejabat negara yang Kristen yang melakukannya Bapak Ibu. Dan ketika mereka ditangkap, mereka bilangnya ini ujian dari Tuhan. Nah Bapak Ibu, ini yang dikatakan oleh firman Tuhan di bagian perikop yang kita baca tadi ya. Jadi firman Tuhan katakan, sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa? Ya. Bagian firman Tuhan yang kita baca ini ditulis oleh Rasul Petrus kepada jemaat-jemaat yang tersebar di seluruh daerah. Dan Rasul Petrus menulis surat ini untuk mengajarkan kepada jemaat cara hidup orang percaya itu seperti apa. Ya. Jadi ketika Rasul Petrus mengatakan demikian, sebenarnya dia sedang mengajarkan kepada jemaat bagaimana seharusnya orang Kristen hidup. Apakah orang Kristen seharusnya hidup seperti itu? Enggak kan? Kenapa? Karena sesungguhnya itu bukan ujian Bapak Ibu, tapi itu pencobaan. Pencobaan yang kita alami karena perbuatan kita sendiri. Bukankah firman Tuhan yang lain berkata dalam Yakobus 1 ayat 14, tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginan sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Bapak Ibu,
Rasul Petrus di bagian ini hendak mengatakan cara hidup orang percaya seharusnya tidak seperti itu. Cara hidup orang percaya seharusnya tidak seperti itu. Kalau begitu Bapak Ibu, bagaimana seharusnya cara hidup orang percaya? Nah, Bapak Ibu, ini adalah foto dari seorang yang bernama Jack Phillips, ya. Seorang yang bernama Jack Phillips. Jack Phillips ini adalah pemilik sebuah toko roti atau kue di Colorado yang bernama Masterpiece Cake Shop, ya. Jadi dia membuka sebuah toko kue yang bernama Masterpiece Cake Shop. Nah, Bapak Ibu, dia setiap hari buka tokonya untuk melayani pelanggan yang beli kue gitu ya, untuk bermacam-macam event gitu, ulang tahun kayak atau apa gitu. Nah, satu hari di tahun 2012 ada pasangan sejenis yang bernama Charlie Craig dan David Mullins, ya. Charlie Craig dan David Mullins. Kedua orang ini menikah di kota Massachusetts, ya. Nah, mereka menikah di kota lain, kemudian mereka kembali ke kota Colorado. Ketika mereka kembali ke kota Colorado ini, mereka mengunjungi toko kue Phillips ini, ya, toko kue Masterpiece ini. Jadi mereka mengunjungi toko kue ini untuk memesan sebuah kue untuk merayakan pernikahan mereka, ya. Jadi mereka menikah di kota lain, kemudian kembali ke kota Colorado untuk merayakan pernikahan mereka bersama keluarga dan teman-teman mereka. Lalu mereka ke tokonya Jack Phillips untuk memesan kue pernikahan, Bapak Ibu. Jack Phillips, pemilik toko tersebut, adalah seorang Kristen, seorang anak Tuhan yang baik. Dia menolak untuk membuat kue pernikahan tersebut. Dia kasih tahu pasangan sejenis ini bahwa dia tidak membuat kue pernikahan untuk pernikahan pasangan sejenis. Dia tidak melakukannya, dia ngomong karena saya orang Kristen, gitu ya. Nah, tapi dia kemudian melanjutkan, dia bilang, kalian boleh melihat kue-kue yang lain, kalian boleh membelinya, gitu ya. Jadi dia bilang, kalau kamu mau pesan untuk kue pernikahan untuk pernikahan kalian, maaf, saya tidak bisa melakukannya, saya tidak bisa membuatnya. Bapak Ibu, kejadiannya setelah Jack Phillips itu ngomong begitu, kedua orang tersebut, pasangan sejenis itu lalu pergi, ya. Kejadiannya hanya 20 detik, Bapak Ibu, ya. Kejadiannya itu hanya 20 detik. Nah, Bapak Ibu tahu apa yang terjadi? Kedua pasangan tersebut kemudian mengajukan keluhan ke Komisi Hak Sipil di Colorado. Nah, Komisi Hak Sipil ini sebelumnya sempat mengeluarkan peraturan yang melarang tempat usaha atau bisnis yang untuk umum. Mereka melarang pemilik usaha itu yang menolak pelanggan mereka atas dasar ras, agama, jenis kelamin atau orientasi seksual mereka. Bapak Ibu, kedua orang ini kemudian mengajukan tuntutan kepada Jack Phillips, ya. Mereka mengajukan tuntutan hukum yang berujung keluarnya perintah kepada toko kue Jack Phillips itu, kamu harus buat kue pernikahan itu buat pasangan tersebut. Jadi mereka ngadu, dituntut, lalu pengadilan memutuskan bahwa Jack Phillips harus membuat kue tersebut untuk pasangan tersebut, ya. Tapi Bapak Ibu, Jack Phillips menolak untuk mematuhi perintah tersebut dan kemudian dia mengajukan banding ke pengadilan negara bagian, Bapak Ibu. Jack Phillips kemudian memutuskan untuk keluar dari bisnis kue pengantin, gitu ya. Dia kemudian memutuskan, udah kalau gitu aku enggak layanin lagi buat kue pengantin, gitu ya. Sebuah keputusan yang dikatakan dia membuat dia kehilangan 40% pemasukan dari bisnisnya tersebut. Bapak Ibu tahu apa yang terjadi kemudian? Setelah melalui persidangan yang panjang yang sangat melelahkan sekali bagi dirinya, Jack Phillips harus menelan pil pahit lagi karena sekali lagi dia kalah di pengadilan, Bapak Ibu. Pengadilan satu ngajui banding ke pengadilan negara bagian, ketika diadilin kalah lagi, Bapak Ibu.
Bahkan dia dituntut bisa dihukum penjara karena melakukan diskriminasi katanya tuntutannya. Bapak Ibu, karena kalah, Jack Phillips lalu banding lagi ke Mahkamah Agung, ya, pengadilan tertinggi Amerika, Mahkamah Agung Amerika Serikat. Kasus itu kemudian lanjut lagi Bapak Ibu. Akhirnya Bapak Ibu, pada tanggal 4 Juni 2018, Mahkamah Agung Amerika Serikat kemudian memerintahkan pembatalan keputusan yang sebelumnya. Ya, jadi Mahkamah Agung Amerika Serikat menyatakan keputusan Jack Phillips harus melayani itu dibatalkan dan tuntutan hukum semuanya dibatalkan. Ya, Mahkamah Agung Amerika Serikat menyatakan bahwa meskipun Jack Phillips adalah seorang seorang pemilik toko, ya, toko tukang roti yang melayani umum, tapi dia juga punya hak untuk menjalankan keyakinan agamanya. Haknya itu juga dilindungi oleh undang-undang Bapak Ibu. Nah, Mahkamah Agung mengatakan bahwa ini bukan diskriminasi, tapi ini soal kebebasan beragamanya. Jack Phillips sempat bernapas lega gitu ya. Namun Bapak Ibu tahu apa yang terjadi kemudian. Ya. Sebelum keputusan MA untuk kasus yang pertama itu keluar, ketika persidangan baru berjalan, ya, sebelum keputusan Mahkamah Agung itu keluar, ketika persidangan baru berjalan, seorang wanita transgender lainnya, ya, jadi dia ini sebenarnya adalah pria yang kemudian menjalani operasi ganti kelamin menjadi seorang perempuan, ya. Seorang wanita transgender lainnya bernama Autumn Scardina ini datang ke toko kuenya Jack Phillips. Kemudian dia pesen kue ulang tahun. Ya, Jack Phillips biasalah ya, layani dia bikin kue ulang tahun. Lalu dia bilang gini, "Pak, bikinnya begini ya. Bikinnya kuenya dalam itu biru, yang di luarnya pink gitu." Ya. Oh iya udah gitu, dia catat gitu. Terus dia nerusin, "Bapak harus bikinnya sesuai pesanan saya ya." Ya dia bilang gitu. Lalu dia bilang, "Ini untuk merayakan ulang tahun ketiga operasi perubahan jenis kelamin saya." Waktu dia dengar begitu, Phillips langsung menolaknya. Dia ngomong sama wanita tersebut, dia bilang, "Maaf," dia bilang, "saya tidak bisa melayani pembuatan kue seperti ini." Bapak Ibu, wanita ini sengaja datang ke tokonya, melakukan pemesanan kue tersebut dan menjelaskan kenapa dia membeli kue tersebut. Lalu kemudian dia kembali mengajukan tuntutan hukum kepada Jack Phillips. Bapak Ibu bayangkan, ya, kejadian yang cuma 20 detik, persidangan 6 tahun Bapak Ibu, sampai dia nggak bisa melakukan usahanya gitu, karena sebagian besar fokus dan pikirannya itu cuman untuk kasus tersebut Bapak Ibu. Begitu mau selesai, ada kasus lagi Bapak Ibu, sengaja dilakukan oleh wanita tersebut untuk membuat dia hidupnya menderita Bapak Ibu. Dan dari tahun 2019 itu, waktu dia mengajukan tuntutan itu, sampai sekarang Bapak Ibu, saya melihat beritanya Juni 2023 masih ada keputusan, masih ada persidangan. Bapak Ibu, totalnya 11 tahun dia harus menjalani masa-masa sulit seperti itu. Karena keputusannya, ya, karena keputusan yang dibuatnya cuma dalam 20 detik. Bapak Ibu, Jack Phillips kemudian menceritakan tentang pengalamannya itu dalam sebuah buku yang berjudul The Cost of My Faith, How a Decision in My Cake Shop Took Me to the Supreme Court. Ya. Harga yang harus saya bayar untuk iman saya, bagaimana sebuah keputusan di toko kue saya membawa saya ke Mahkamah Agung Amerika. Dalam bukunya dia berkata, mungkin ada orang yang berkata, "Kenapa kamu gak buat aja sih?" Ya,
Dia bilang, ngapa kamu harus merepotkan diri sampai seperti itu? Kenapa kamu nggak cari aman saja dan ngalah saja gitu? Toh kamu juga nggak rugi apa-apa gitu Bapak Ibu. Ya. Di dalam wawancaranya Philips mengatakan sebenarnya media itu berusaha menggambarkan dia sebagai sosok yang fanatik gitu ya. Yang melakukan diskriminasi, ya pilih-pilih orang gitu. Padahal sebenarnya enggak seperti itu. Yang dia lakukan adalah dia melakukan prinsip kebenaran yang dikatakan firman Tuhan tentang hal ini. Dan untuk itu dia bilang dia tidak sekalipun menyesal. Dia berharap kisahnya itu akan menginspirasi orang lain, menguatkan orang lain yang sedang bergumul dengan imannya gitu ya, menghadapi tantangan karena imannya. Bapak Ibu, Jack Phillips harus mengalami banyak masalah dan kesulitan menghadapi persidangan panjang yang sangat-sangat melelahkan, bukan karena kesalahan atau pelanggaran atau dosanya sendiri. Tapi dia harus mengalami itu semua justru karena kebenaran yang dia imani. Nah Bapak Ibu, itulah juga yang dikatakan atau yang dimaksudkan oleh Rasul Petrus di dalam perikop yang kita baca tadi ya. Rasul Petrus menghibur orang-orang Kristen di seluruh daerah yang saat itu sedang menghadapi kesulitan karena imannya. Petrus katakan, gak apa-apa kamu menderita, tapi jangan karena kesalahan atau dosa atau perbuatan kamu sendiri. Dia berkata, sebab adalah kasih karunia jika seorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Dia kembali mengulanginya, tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia Allah. Bapak Ibu, apa yang dimaksud oleh Rasul Petrus waktu dia berkata ini adalah kasih karunia? Kenapa tuh Rasul Petrus harus mengulangi perkataan ini 2 kali Bapak Ibu? Ya. Itu karena memang kita dipanggil untuk itu Bapak Ibu. Kita dipanggil untuk melakukan kehendak Tuhan. Kita dipanggil untuk melakukan perbuatan baik. Dan kalau kita dipanggil untuk itu, ketika kita menderita, kita harusnya menganggap itu adalah kasih karunia Allah. Rasul Petrus akan mengatakan, tetaplah lakukan panggilan Tuhan dalam hidupmu. Tetap cari kehendak Tuhan. Tetap lakukan perbuatan baik. Kita tetap harus melakukan panggilan kita itu apapun resikonya Bapak Ibu. Mengapa? Karena Tuhan Yesus dialah teladan kita. Dia tinggalkan teladan itu supaya kita mengikuti jejaknya. Nah Bapak Ibu, apa teladan Tuhan Yesus? Ya, Bapak Ibu, ada banyak teladan Tuhan Yesus yang harus kita contoh dan kita ikuti ya. Sepanjang Alkitab itu berisi semua teladan tentang Tuhan Yesus. Ya, dia lemah lembut, rendah hati, ya. Semua itu teladan Tuhan Yesus Bapak Ibu. Tapi di bagian ini Rasul Petrus mengatakan kita harus meneladani Tuhan Yesus dalam hal ini Bapak Ibu. Yaitu ini. Waktu dia dicaci maki, dia tidak membalas. Ya. Terjemahan lain dalam bahasa Inggris berkata gini. Waktu dia disinggung atau waktu dia disindir, dia tidak membalas. Waktu dia dihina, Tuhan Yesus juga tidak membalas. Yang kedua Bapak Ibu, waktu dia menderita, dia tidak mengancam. Dia tidak berusaha membalas dendam dengan cara mengancam. Bapak Ibu, jujur saya katakan bahwa khotbah ini adalah salah satu khotbah saya yang paling sulit sewaktu saya mempersiapkannya. Sebenarnya dari awal saya sudah membaca bagian ini, mencoba mempersiapkan apa yang akan saya khotbahkan ini. Namun dalam persiapan, dalam perenungan saya bagian ini, saya sempat bercerita kepada istri saya sempat cerita kepada Pak Tik. Saya katakan, saya mengalami kesulitan ketika mempersiapkan bagian ini.
Bagian ini sulit sekali bagi saya untuk saya persiapkan dan khotbahkan, Bapak Ibu. Mengapa saya katakan demikian, Bapak Ibu? Bukan karena bagian ini ada hal-hal yang sulit untuk digali atau ditafsir gitu ya. Bukan karena ada pro dan kontra di dalamnya, bukan, Bapak Ibu. Bukan itu masalahnya. Bagian ini sulit saya khotbahkan karena saya sendiri belum bisa melakukannya, Bapak Ibu. Waktu saya dicaci maki, saya cenderung untuk membalas. Waktu saya disinggung atau disindir, saya marah, berusaha membalas. Waktu saya salah mengerti, saya berusaha dengan segala cara menjelaskan. Tapi pada akhirnya justru malah membuat situasi lebih buruk lagi. Waktu kondisi sudah seperti itu, saya tergoda, Bapak Ibu, untuk membalas dengan cara mengancam. Itu sebabnya saya katakan khotbah ini adalah khotbah yang paling sulit untuk saya khotbahkan. Namun Bapak Ibu, saya kemudian berusaha menggali bagian ini lebih dalam lagi. Waktu saya menggali bagian ini, saya berusaha mencari tahu dan belajar. Ya, belajar mengapa Tuhan Yesus bisa melakukan itu semua. Waktu dia dicaci maki, dia tidak membalas. Waktu dia menderita, dia tidak balas mengancam. Bapak Ibu, memang Tuhan Yesus adalah Tuhan. Dan dia gampang saja melakukan apa yang tadi kita baca gitu ya. Memang dia gampang melakukannya. Tapi Bapak Ibu jangan lupa bahwa Tuhan Yesus itu 100% Allah juga 100% manusia, Bapak Ibu. Dan sisi kemanusiaannya itu membuat dia itu sulit juga untuk melakukan apa yang dia lakukan itu, Bapak Ibu. Jadi kita tentu ingat bukan, waktu Tuhan Yesus bergumul di Taman Getsemani. Dia bergumul, bagaimana aku harus melakukan kehendak Tuhan. Dia bergumul untuk melakukan kehendak Tuhan itu. Kalau begitu apa yang bisa membuat Tuhan Yesus bisa demikian, Bapak Ibu? Nah, menarik Bapak Ibu, apa yang dikatakan firman Tuhan mengenai hal ini. Yang pertama Bapak Ibu, Tuhan Yesus bisa melakukan itu semua waktu dia dicaci maki, dia nggak balas. Waktu dia menderita, dia tidak mengancam. Tuhan Yesus bisa melakukannya itu karena dia tahu bahwa Allah Bapa adalah Allah yang adil, Bapak Ibu. Ya, dia tahu bahwa Allah Bapa adalah Allah yang adil. Ayat 23 berkata, tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Mengetahui bahwa Allah itu adalah Allah yang adil, yang mampu menghakimi dengan adil, membuat Tuhan Yesus mampu menanggung semua itu. Lalu saya berpikir, kenapa ya tahu bahwa Allah itu adalah Allah yang adil, yang bisa menghakimi dengan adil, membuat Tuhan Yesus bisa menanggung itu semua. Nah Bapak Ibu, saya tertarik dengan apa yang dikatakan orang mengenai kutukan Ahok gitu ya. Bapak Ibu mungkin pernah dengar gitu ya, kutukan Ahok. Bapak Ibu tentu tahu Ahok bukan ya? Mantan gubernur Jakarta yang waktu itu disidang karena penistaan agama, Bapak Ibu. Nah waktu disidang, dia mengatakan sesuatu, Bapak Ibu. Dia mengatakan sesuatu dalam bahasa Jawa, yaitu dia berkata, Gusti ora sare gitu ya. Jadi Tuhan itu tidak tidur, Bapak Ibu. Nah kenapa dikatakan kutuk, Bapak Ibu? Karena orang-orang yang berusaha menjatuhkan Ahok itu, berusaha menggulingkan dia, berusaha menghukum dia, memasukkan dia dalam penjara, satu persatu jatuh, satu persatu mati, meninggal gitu ya. Nah, jadi ada juga banyak yang waktu itu berusaha menjatuhkan dia, malah ditangkap polisi, tersandung banyak kasus, korupsi, ada yang meninggal, Bapak Ibu. Kalimat ini Bapak Ibu, sebuah kalimat yang mengerikan, ya, tapi juga sekaligus meneduhkan. Kalimat ini berbahaya, tapi juga menguatkan, Bapak Ibu. Kenapa saya katakan begitu? Tuhan tidak pernah tidur, Dia melihat semua yang terjadi, dan Dia menghakimi dengan adil. Orang yang bersalah suatu hari akan dihukum.
Tetapi orang yang benar suatu hari akan diteguhkan, Bapak Ibu. Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu saat ini dihina, direndahkan, dicaci maki, dilecehkan oleh orang lain? Mungkin itu oleh majikan di tempat kerja, mungkin itu oleh pasangan kita, mungkin itu oleh mertua atau menantu kita. Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu dihina, direndahkan, dicaci maki, dilecehkan orang, ingatlah ini Bapak Ibu, bahwa Allah Bapa itu adalah Allah yang adil, dan Dia adalah Allah yang tidak pernah tidur. Dia melihat itu semua, Dia yang melihat itu semua, Dia juga yang akan membela perkara Bapak Ibu. Namun Bapak Ibu, perkataan ini juga menjadi semacam pedang bermata dua, ya. Itu juga jadi peringatan bagi kita. Mungkin justru kita itulah majikan yang jahat itu. Mungkin kita itulah pasangan yang tidak baik itu. Mungkin itu mertua, kita itu adalah mertua atau menantu yang jahat itu. Saya katakan kepada Bapak Ibu, saya katakan kepada diri saya sendiri juga, Dia juga tetap Allah yang melihat itu semua. Dia akan membalas setiap perbuatan kita, yang baik ataupun yang jahat. Yang kedua, Bapak Ibu, Tuhan Yesus bisa melakukan itu semua. Dia dicaci maki, Dia tidak balas. Dia menderita, Dia tidak mengancam. Dia bisa menanggung itu semua karena Dia tahu apa yang menjadi tujuan Allah dalam hidupnya. Ya, saya ulangi ya. Tuhan Yesus tahu tujuan Allah dalam hidupnya. Nah, Dia tahu apa yang Dia harus lakukan itu untuk tujuan yang lebih besar, Bapak Ibu. Dia rela menanggung itu semua di atas kayu salib supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Dia rela menanggung itu semua supaya kita yang dahulu sesat bisa kembali kepada gembala dan pemelihara jiwa kita. Bapak Ibu, di dalam pelayanan saya di sini atau di tempat saya yang sebelumnya, saya juga mengalami banyak tantangan dan pergumulan. Tantangan dan pergumulan itu seakan-akan membuat saya seakan mau menyerah dan tidak mau lanjut lagi. Tetapi Bapak Ibu, satu hal yang sampai detik ini membuat saya masih tetap melayani adalah karena saya melihat apa yang saya lakukan itu adalah untuk menggenapi tujuan Allah dalam hidup saya. Menolong anak-anak pemuda remaja yang saya layani untuk menemukan panggilan Tuhan dalam hidup mereka. Saya tahu apa yang menjadi tujuan Allah dalam hidup saya, dan itu membuat saya masih tetap melayani. Seringkali ketika sumpek gitu, patah semangat, tawar hati, saya dikuatkan kembali oleh anak-anak pemuda remaja yang saya layani. Saya dikuatkan lagi ketika ketika saya melihat mereka. Saya dikuatkan kembali oleh orang tua yang berkata kepada saya, anak saya itu loh berubah. Saya dikuatkan kembali ketika saya melihat anak-anak pemuda remaja yang antusias. Langsung, ini kapan? Saya dikuatkan kembali oleh anak-anak pemuda remaja kita ini, yang ketika saya mintai pelayanan, hampir tidak pernah menolak, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu saat ini mengalami kesulitan juga menjalankan peran Bapak Ibu? Peran yang Tuhan percayakan kepada kita. Sebagai bawahan kah? Sebagai suami kah? Sebagai istri kah? Sebagai orang tua kah? Apakah Bapak Ibu mengalami kesulitan menjalani peran sebagai mertua atau menantu? Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu sudah berusaha melakukan peran Bapak Ibu dengan baik, tapi masih saja direndahkan, dihina, dicaci maki dan dilecehkan, disalah mengerti. Ingat ini Bapak Ibu, Tuhan memanggil kita untuk melakukan peran kita masing-masing, untuk memenuhi tujuan Tuhan dalam hidup kita. Tuhan memanggil kita untuk menjalankan peran menjadi teladan bagi majikan kita, bagi pasangan hidup kita, bagi menantu, bagi mertua kita.
Tuhan menginginkan kita untuk memenangkan mereka bagi Tuhan. Mereka yang belum percaya Tuhan, mereka yang belum sepenuhnya dekat dengan Tuhan, mereka yang tidak tahu tujuan hidupnya. Tuhan panggil kita untuk melakukan itu, Bapak Ibu. Kalau kita mengerti tujuan hidup kita, tujuan Allah dalam hidup kita, maka kita akan rela dan kuat menjalani peran kita. Apapun yang terjadi, walaupun situasi dan kondisinya saat ini gak baik, Bapak Ibu. Mari kita masuk di dalam doa. Saya boleh meminta pemusik untuk mengiringi kita dalam doa. Bapak Ibu, kita berdiam diri di hadapan Tuhan. Bapak Ibu, kalau saat ini kita mengalami hal-hal yang tidak mengenakan karena kesalahan kita sendiri, karena perbuatan dan dosa kita sendiri, maka sudah seharusnya kita bertobat dan meninggalkan dosa-dosa kita. Akan tetapi Bapak Ibu, kalau saat ini Bapak Ibu mengalami hal-hal yang tidak mengenakan, mengalami banyak masalah, sewaktu Bapak Ibu melakukan kehendak Allah, atau karena melakukan hal-hal yang baik, ingatlah bahwa itu adalah kasih karunia. Itu adalah hak istimewa yang Tuhan berikan kepada Bapak Ibu. Ingatlah bahwa Tuhan Yesus sendiri pun juga mengalaminya. Tuhan Yesus teladan kita. Dia menjadi teladan kita semua karena pada waktu mengalami itu, waktu dicaci maki, waktu disinggung atau disindir, waktu dihina, disalah mengerti, dia tidak membalas. Waktu menderita, Tuhan Yesus tidak mengancam balik. Dia tidak membalas dengan cara mengancam. Dia juga tidak berusaha membalas dendam supaya impas. Mengapa Tuhan Yesus bisa menanggung itu semua, Bapak Ibu? Mengapa Tuhan Yesus bisa melakukan itu semua? Itu karena dia tahu bahwa Bapanya adalah Allah yang adil, yang menghakimi dengan adil. Dia tahu bahwa Bapanya adalah Allah yang tidak pernah tidur, yang melihat segala sesuatu. Dia adalah Allah yang membalas setiap perbuatan kita, yang baik maupun yang buruk. Yesus mampu menanggung atau melakukan itu semua karena dia tahu tujuan Allah untuk hidupnya. Dia rela menanggung itu semua untuk suatu tujuan yang lebih besar, menyelamatkan kita semua dari dosa dan hukuman kekal. Dia rela menanggung itu semua supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Dan kita juga bisa menanggung itu semua, Bapak Ibu, melakukan apa yang Tuhan lakukan jika kita mengerti dua hal ini, bahwa Tuhan Allah adalah Allah yang adil. Tuhan Allah juga mempunyai tujuan di dalam hidup kita masing-masing. Bapak Ibu, berdoalah di hadapan Tuhan. Buatlah komitmen di hadapan Tuhan bahwa kita tetap akan melakukan kehendak Tuhan. Kita tetap akan melakukan perbuatan baik. Apapun resikonya, apapun situasinya, apapun kondisi yang kita hadapi. Karena kita mau meneladani Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan teladan kita semua. Saya mempersilahkan Bapak Ibu untuk berdoa di hadapan Tuhan.
Bapa, Engkau yang mendengar seru doa kami. Engkau yang mendengar komitmen yang kami buat di hadapan-Mu. Kami mau Tuhan tetap melakukan kehendak Tuhan di dalam hidup kami. Kami mau Tuhan tetap melakukan perbuatan baik di dalam hidup kami. Karena itulah teladan kami. Karena itu adalah panggilan kami. Dan Engkau sendiri yang menjadi teladan hidup kami. Tuhan, mampukan kami untuk melakukan kebenaran firman Tuhan yang sudah diberitakan pada pagi hari ini. Roh Kudus, materaikan kebenaran firman Tuhan itu di dalam hati kami. Roh Kudus, mampukan kami untuk melakukan kebenaran firman Tuhan ini. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu semua. Saya kembalikan pada liturgos.